Kejadian di Cidahu kemarin, saya setelah melihat videonya dari Kang Deddy dan saya menelusuri apa yang terjadi, ya ternyata dan faktanya yang kita lihat sekarang yaitu kaum migran yang berasal dari, saya tidak ingin menyebut daerahnya, ya merusak segala tatanan budaya. Maka kita harus berbicara tentang penduduk yang sudah lama ada di Jawa Barat, yaitu suku Sunda. Apakah orang Sunda adalah kaum intoleran? Ini menjadi kaum intoleran yang sulit menerima perbedaan karena sudah terkadung, sudah terdoktrin, tersuntik kepada kepalanya sendiri. Mari kita soroti masalah intoleransi yang ada di Jawa Barat. Apakah benar Jawa Barat adalah provinsi yang paling tidak toleran? Mari kita simak video ini. Menurut banyak berita, banyak kasus intoleransi yang ada di Jawa Barat. Salah satunya perusakan tempat ibadah, masalah perizinan tempat ibadah, dan kegiatan beribadah. Dan tentunya ini bukanlah berita yang menyenangkan ya. Maka kita harus berbicara tentang kesukuan. Maka kita harus berbicara tentang penduduk yang sudah lama ada di Jawa Barat, yaitu suku Sunda. Apakah orang Sunda adalah kaum intoleran? Mari kita simak video sebuah pidato Kang Deddy pada saat Pilkada 2024. Saat saya SD, guru PMP saya namanya Udensius Natet. Dia beragama Katolik. Saya ditampar di sekolah. Ketika pulang ke rumah, saya ditampar lagi oleh orang tua saya. Artinya sesungguhnya orang Jawa Barat sudah sejak lama hidup toleran dan tidak ada problem tentang agama. Yang menjadi problem adalah adanya kekuatan politik yang seringkali mengkapitalisasi isu agama menjadi bagian dari elektoral. Untuk itu, kalau ingin merukunkan orang Jawa Barat, saya katakan orang Jawa Barat itu toleran. Cuman orang Jawa Barat adalah tidak berani menghadapi orang yang intoleran. Pelaku intoleran di Jawa Barat ada dua komunitas. Satu kaum urban, yang kedua adalah kaum migran. Kalau seperti itu diperlukan political will adalah pemerintah provinsi tidak boleh takut terhadap kaum intoleran, berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, dan yang paling utama adalah jangan sekali-kali mengkapitalisasi itu agama untuk kepentingan politik. Ini yang menjadi problem kita. Insya Allah kita semua akan hidup rukun dan damai. Ya, kaum migran dan kaum urban. Siapa itu kaum migran? Adalah mereka-mereka yang berasal dari daerah lain datang ke Jawa Barat, itulah kaum migran. Dan kaum urban, siapa itu kaum urban? Kaum urban adalah kaum masyarakat perkotaan yang tinggal di kota. Mereka adalah salah satu orang-orang yang dicap tidak toleran. Kalau kita melihat kembali sejarah Indonesia, terutama sejarah tanah Sunda, berbagai macam peradaban, berbagai macam suku bangsa, berbagai macam kebudayaan itu masuk ke tanah Sunda. Dan orang Sundanya sendiri itu menerima akan adanya perbedaan itu sendiri. Sehingga terciptalah masyarakat Sunda yang saat ini berbagai macam dicampur kebudayaan. Ada yang dari agama tertentu, ada yang dari budaya tertentu. Jadi tidak jelas lagi identitas jati dirinya. Dan faktanya yang kita lihat sekarang yaitu kaum migran yang berasal dari, saya tidak ingin menyebut daerahnya, ya merusak segala tatanan budaya, tatanan bermasyarakat. Tadinya asalnya masyarakat penuh dengan kearifan budaya, kini sudah tergeser. Dan ya, saya juga turut sedih dan merenungi apa yang terjadi pada masyarakat saat ini. Dan masyarakat yang terpapar oleh fanatisme, radikalisme yang saya tidak ingin sebut dari mana asalnya, ini menjadi kaum intoleran yang sulit menerima perbedaan karena sudah terkadung, sudah terdoktrin, tersuntik kepada kepalanya sendiri. Nah, lantas kenapa Kang Deddy menyinggung kaum urban, kaum perkotaan? Biar saya jelaskan. Kaum urban ini kaum yang sudah sangat jauh terpisah, terlepas dari budaya jati diri mereka. Dan orang-orang urban ini biasanya tidak mentolerir apa kita punya keyakinan. Misal, contoh, jika kita kerja di suatu pabrik dan mengharuskan kita bekerja tanpa henti, biasanya bosnya itu intoleran, seperti ya tidak membiarkan pekerjanya, buruhnya itu untuk beribadah, sholat di tempat yang semestinya. Dan di perkotaan itu, Baraya, biasanya orang itu berkumpul, orang itu berorganisasi, sehingga menghimpun, membuat suatu radikalisme, fanatisme, sehingga timbullah
yang kelompok ini benci sama kelompok ini benci sama kelompok itu. Ya, seperti itulah masyarakat Jawa Barat saat ini. Dan tentang kejadian di Cidahu kemarin, itu sangat luar biasa. Saya setelah melihat videonya dari Kang Deddy dan saya menelusuri apa yang terjadi, ya ternyata pelaku-pelaku ini bukan tetangganya mereka, melainkan mereka adalah kaum urban yang sudah tercemar oleh TikTok, oleh media sosial, sehingga timbullah perdebatan agama di situ, sehingga jadilah mereka korban-korban ini, sentimen-sentimen yang berada. Jadilah kasus yang sekarang. Dan kalau kita tengok lagi sebelumnya, ada kasus seorang paruhbaya yang punya etnis Chinese Indonesia ya, dan dia itu sangat, dari tutur katanya sangat intoleran terhadap masyarakat sekitarnya, menandakan dia kaum urban yang sulit untuk hidup di tengah perbedaan. Kalau ditanya apa solusi dari masalah intoleran ini, bukan kita menghilangkan kaum migran dan bukan juga kita menghilangkan kaum urban, tetapi kita harus mengembalikan jati diri kita seutuhnya, jati diri orang Sunda yang gampang menerima perbedaan, tapi tetap kita melekatkan identitas diri kita kemanapun kita berada. Baraya bayangin aja sekarang, ini kasus yang seperti ini itu tidak pernah berhenti dari dulu. Apakah Baraya tidak bosan? Apakah Baraya tidak lelah dengan adanya kasus-kasus tidak penting seperti ini? Maka dari itu, ayo saya mengajak bersama Baraya, kita kembalikan jati diri kita. Kalau Baraya ini orang Batak, dari manapun, misalnya orang Jawa, orang Bali, orang saudara, semuanya, kita ini semuanya saudara Baraya. Meskipun di dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita meyakini hal yang berbeda, tetap kita ini satu bangsa, kita ini satu saudara, kita ini satu tanah air. Meskipun Baraya lihat orang matanya sipit, kulitnya lebih putih, melihat orang menyembah yang bukan Tuhannya Baraya, sudahlah, mereka itu biarkan saja, itu saudara kita. Sebeda-bedanya apapun caranya, itu tetap saudara kita. Maka dari itu Baraya, ayo kita hapus isu-isu yang sangat membuat jelek bangsa kita, menjadi contoh buruk di masyarakat kita. Kurang-kurangin hal seperti itu. Salam toleransi, suara rakyat, suara Tuhan. Jika ingin dengarkan suara Tuhan, maka dengarkanlah suara rakyat. 佛生若梦境解决。